netizen, apa kabar? Kolin Lamil News Weekly kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Kolin Lamil. Dengan saya, Seda Anting, hanya di Kolin Lamil News Weekly selengkapnya. Inspektur Kolin Lamil Laksamana, Pertama TNI Yulianus Zebua memimpin taklimat awal audit kinerja Kolin Lamil tahun anggaran 2026 di ruang rapat Diskomlek Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh tim audit kinerja dan Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika, serta Dinas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Kolin Lamil. Audit akan menganalisis laporan perkembangan dari tahun anggaran 2025 hingga triwulan 1 2026, fokus pada operasi, evaluasi administratif, dan pengelolaan keuangan. Audit ini bertujuan untuk memberikan saran yang berguna agar program kerja di Kolin Lamil berjalan lebih baik. Satuan Lintas Laut Militer 1 Kolin Lamil melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran untuk meningkatkan kemampuan prajurit menghadapi keadaan darurat. Latihan dilakukan di Dermaga Mako Kolin Lamil dengan teori dan praktik penggunaan alat pemadam api. Kegiatan latihan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Keselamatan prajurit diutamakan selama latihan. Kepala Staf Kolin Lamil Laksamana, Pertama TNI Edi Haryanto, mewakili Pangkolin Lamil menghadiri peringatan Hari Hidrografi Angkatan Laut 2026 di Jakarta pada 4 Februari. Acara dihadiri pejabat dan prajurit TNI Angkatan Laut dan menekankan pentingnya sinergi dalam pemetaan laut dan data kelautan. Diharapkan prajurit TNI AL terus meningkatkan kinerja untuk tugas pokok mereka. Peserta didik dari TK Islam Fitria, SD Pembangunan Jaya, dan Raudatul Atfal Nurani mengunjungi Kolin Lamil di Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk mengenal lebih dekat kapal perang Republik Indonesia, KRI Sultan Iskandar Muda 367. Kegiatan ini, yang disebut Warship Tour, bertujuan menumbuhkan wawasan kemaritiman dan mendapat sambutan positif dari dunia pendidikan. Kunjungan ini memberikan pengalaman berharga bagi para pelajar dan guru. Pangkolin Lamil Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara mengikuti kegiatan kesamaptaan jasmani di Kolatko Armada 1, Jakarta Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebugaran para pemimpin TNI agar tetap dalam kondisi fisik terbaik. Diawali dengan pemeriksaan kesehatan, kegiatan meliputi lari, pull up, sit up, push up, shuttle run, dan renang militer. Inspektur Kolin Lamil Laksamana Pertama TNI Yulianus Zebua, mewakili Pangkolin Lamil, menghadiri upacara penyambutan KRI Sultan Iskandar Muda 367 di Mabes TNI, Jakarta Timur, pada 5 Februari. Upacara dipimpin oleh Asops Panglima TNI Letjen TNI Bobi Rinal Makmun. Panglima TNI mengucapkan selamat datang kepada personel Satgas MTF TNI Konga 28, P. Unifil, dan menghargai dedikasi mereka. Panglima juga menekankan pentingnya menyesuaikan diri, membagikan pengalaman, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Kepala Staf Kolin Lamil Laksamana Pertama TNI Edi Haryanto bersama Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk Jepang Laksamana Pertama TNI Azwan Yusuf menyambut kedatangan Chief of Staff Japan Maritime Self-Defense Force Admiral Saito Akira di Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau KRI Sultan Iskandar Muda 367 dan mempererat hubungan kerjasama dalam pertahanan maritim. Kolin Lamil mengadakan kegiatan bersih lingkungan di area dermaga dan gedung Mako Kolin Lamil pada 5 Februari. Semua personel terlibat untuk menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dan kesiapsiagaan satuan. Pangkolin Lamil menekankan pentingnya kebersihan untuk profesionalisme dan efektivitas tugas, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Pangkolin Lamil Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara menghadiri upacara Prasetya Perwira Diktuk Pasus TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2026 di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara ini dipimpin oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan dihadiri pejabat TNI Angkatan Laut. Kasal melantik 8 perwira pertama, termasuk 3 dari Kolin Lamil, dan menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan profesionalisme. Ia berharap perwira memberikan teladan baik dan meningkatkan semangat pengabdian.
Kolin Lamil menyelenggarakan pelatihan bela negara Korps Kadet Republik Indonesia, KKRI. Gelombang 4 pada 7 sampai 8 Februari 2026 di Mako Kolin Lamil yang diikuti oleh 600 siswa SMKN 4 Jakarta Utara. Kegiatan yang dibuka oleh Pangkolin Lamil Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara ini membekali siswa dengan latihan baris berbaris, wawasan Nusantara, edukasi anti narkoba, serta pengenalan kebaharian di Muara Tawar untuk membentuk karakter disiplin dan kepemimpinan. Rangkaian pelatihan resmi ditutup oleh Aster Pangkolin Lamil Kolonel Laut Pelaut Indra Joko Rerangin, mewakili Pangkolin Lamil yang menekankan pentingnya kesadaran bela negara dan tanggung jawab bagi generasi muda dalam pengabdian kepada bangsa. Baik netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Seda Anting beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Kolin Lamil News Weekly selanjutnya. Satyawira Jaladharma.